Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat juga yang ada di kota-kota di luar negeri. Apa kabar saudaraku? Apa kabar jemaat Tuhan? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, saudara sekalian. Hari ini kita online Sunday service, saudaraku ya. Online Sunday service, saudaraku. Temanya adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan, temanya saudaraku. Oke saudara, saudara silakan menyimak. Nah saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Semua pengalaman saudara alami bersama dengan Tuhan, suka duka saudaraku datang silih berganti saudaraku ya. Pengalaman yang 5 tahun lalu, mungkin juga itu sudah 25 tahun lalu, atau pengalaman 3 bulan yang lalu, atau baru 2 jam ini saudaraku. Baik pengalaman yang membuat kita senyum, pengalaman yang membuat kita sedih, kata Alkitab, kata pengkhotbah, everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya saudaraku. Tapi yang menjadi penting adalah baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, apakah semua pengalaman itu tetap bisa menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat, lebih intim kepada Tuhan. Itu penting saudaraku. Itulah indikator yang akan mengukur, mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Tapi kalau hanya berkat aja, kesenangan saja, kesukaan saja membuat kita dekat sama Tuhan, sebaliknya kesesakan, pahit getir, kepahitan, tawar hati, kesusahan membuat kita jauh daripada Tuhan, itu artinya saudaraku, something wrong dengan pertumbuhan rohani kita. Oke saudaraku, pakai kalimat indikator ini setiap hari untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Baik saudaraku ya, oke. Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman saudaraku, tentunya ada firman Tuhan yang harus kita baca lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Lama saudaraku. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berserulah kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu dalam untuk merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, dimanapun jemaat berada, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Hari ini kami online Sunday service Tuhan.
kami beribadah kepada Engkau. Firman sudah kami dengar. Kuasa Tuhan bekerja sekarang, pakai hamba-Mu ini untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa jemaat. Bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tuhan, dalam hidup kami ini banyak hal yang kami arungi, membuat hidup ini sesak dalam kesesakan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh hikmat daripada Tuhan. Lewat firman ini Tuhan berbicara kepada kami supaya kami mengerti jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kuasa Roh Tuhan bekerja, kami siapkan hati kami, siapkan iman kami, siapkan diri kami, siapkan seluruh keberadaan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diberkati oleh firman. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, temanya adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan, saudara-saudaraku. Mengapa ada tema seperti ini? Jadi saudara yang sudah terbiasa ikuti online Sunday service daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, setiap tema yang kita tampilkan selalu kita memberikan reason. Kenapa harus muncul tema seperti ini? Termasuk juga hari ini, saudaraku. Tema hari ini adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Mengapa harus ada tema seperti ini? Saudara-saudara sekalian, tema ini adalah tema yang sangat kontekstual, saudaraku. Artinya, siapa yang tidak mengalami kesesakan dalam saat-saat seperti ini, saudaraku? Siapa yang tidak mengalami kesesakan dalam berbagai hal, dalam situasi, kondisi pandemik seperti ini, saudaraku? Rata-rata, saudaraku ya, dari semua golongan, semua kalangan, semua lapisan, saudaraku. Baik dari yang miskin, yang menengah, maupun yang kaya. Dari pengusaha kecil, pengusaha menengah, maupun pengusaha kelas berat, saudaraku. Dari pejabat, ya, dari ningrat, rakyat jelata, hamba Tuhan, jemaat, saudaraku, dari semua kalangan. Orang mengalami kesesakan, saudaraku, karena kondisi, situasi, dan kondisi yang menyebabkan seperti ini, saudaraku. Oke, jadi tema ini ada untuk menjawab tantangan zaman. Tema ini menjadi kontekstual dalam hidup kita, saudaraku. Baik, nah saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-24, saudaraku, adalah berbicara mengenai seorang janda di Sarfat, saudaraku. Seorang janda di Sarfat. Nah, saudaraku, perikop yang kita sudah baca tadi itu, kita ambil beberapa segmen yang penting. Jadi jemaat bisa langsung dalam pikiran jemaat itu bisa tertata dengan baik. Perikop itu apa saja mau dibahas, saudaraku. Oke, ini cara yang terbaik untuk menjelaskan satu perikop dalam Alkitab itu, membuat jemaat itu gampang ngerti. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 1-24 berbicara mengenai janda di Sarfat itu, kita bagi beberapa segmen, saudaraku. Segmen pertama, Nabi Elia. Oke, siapa itu Nabi Elia? Nabi Elia, saudaraku, Nabi Elia pada saat dia sebelum datang ke rumah janda di Sarfat itu, saudaraku, dia sudah berperang melawan Raja Ahab. Dia dipakai Tuhan untuk menyatakan tidak akan turun hujan. Jadi untuk menghindari dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, saudaraku, maka Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi. Dia minum air dari sungai itu, kemudian dia juga Tuhan kirimkan makanan lewat burung-burung gitu, saudaraku. Tapi ketika air sungai itu menjadi kering, saudaraku, ya gak ada minum lagi, dia harus keluar. Nah, pada saat dia keluar, Tuhan suruh pergi ke Sarfat. Di situ aku sudah menyiapkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu loh awal, saudaraku. Oke. Nah, Elia itu, saudaraku, nanti setelah selesai perikop janda di Sarfat itu, dia akan pergi lagi, saudaraku. Pergi akan memberitakan lagi kepada Ahab, akan melawan Isabel, saudaraku, yang menangkap nabi-nabi Tuhan, saudaraku. Jadi antara
Eli sudah sembunyi dan ke janda Sarfat, kemudian pergi lagi, nanti balik lagi. Jadi tengah-tengah tension itu ada peristiwa janda di Sarfat. Gitu loh ceritanya. Oke, saudaraku. Segmen pertama Elia. Segmen kedua, janda itu, saudaraku. Janda itu dikatakan kondisinya tuh miskin, saudaraku. Janda itu berkata, pada kami tidak ada roti, hanya ada segenggam tepung. Aku akan mengolahnya, setelah aku mengolahnya, aku dan anakku makan, kemudian kami mati. Artinya sudah nggak punya apa-apa, saudaraku. Janda miskin, punya anak satu, nggak punya apa-apa. Jelas ya, saudaraku ya, jangan dikembangin, saudaraku. Janda muda, janda genit, enggak, saudaraku, enggak. Janda miskin nih, saudaraku. Anaknya satu, saudaraku. Oke? Ya, dalam kondisi miskin itu segmen kedua. Segmen ketiga, saudaraku, miracle, mujizat, saudaraku. Apa itu? Jadi, saudaraku, segmen ketiga, waktu Elia minta roti, janda itu berkata, pada kami tidak ada roti, hanya ada segenggam tepung. Jadi kalau aku sudah mengolah tepung menjadi roti, kemudian aku dan anakku makan, kemudian kami mati. Tapi Elia berkata, enggak apa-apa ibu, berikan dulu buat lebih dahulu untukku, baru nanti buat untukmu dan untuk anakmu. Dan ketahuilah demikian firman Tuhan. Minyak dalam buli-bulimu dan tepung dalam tempayangmu itu tidak akan habis-habis. Itu miracle, itu mujizat, saudaraku. Mujizat terjadi, itu segmen 3, saudaraku. Benar-benar, saudara sekalian, ya, minyak tepung tidak habis-habis, saudaraku. Ada terus. Tapi saudara harus perhatikan. Mujizat itu, saudaraku, ada limit time-nya, saudaraku. Coba baca ayat itu teliti satu kali lagi. Tuhan membuat mujizat untuk janda itu, ya, ada minyak, ada tepung. Sampai kapan miracle itu, mujizat itu? Sampai hujan turun ke bumi. Jadi kalau waktu musim kemarau nggak punya apa-apa, tetap dia punya tepung, punya minyak. Tapi ketika hujan sudah turun ke bumi, saudaraku, miracle itu sudah nggak ada. Janda itu harus berusaha lagi. Nah, pahami mujizat itu dengan baik, saudaraku. Oke? Saudaraku, pertanyaan penting ini. Saudara perhatikan. Tidak mudah loh bagi seorang janda untuk memberikan roti itu kepada Elia, padahal dia sangat butuh, saudaraku. Dia dan anaknya habis makan mati, nggak punya apa-apa lagi. Ayo kita kontekstualisasikan. Katakanlah, saudaraku, ya, kita dalam pandemik ini, saudara udah susah sekali. Oke, sudah susah sekali. Uang yang ada pada saudara itu hanya cukup untuk makan saudara dan anak-anak dan istri, saudaraku. Oke, datanglah seorang hamba Tuhan. Saudara mau beri kepada hamba Tuhan itu, nggak semudah yang kita pikir loh, saudaraku. Nggak semudah. Nah, kenapa janda itu mau beri? Ini ada risetnya, saudaraku. Perhatikan. Bukan memberi kepada karena dia nabi, karena dia hamba Tuhan, karena dia pendeta. Bukan itu loh, saudaraku. Bukan itu loh. Jadi janda ini memahami. Janda ini tahu, saudaraku. Dia tahu Elia itu abdi Allah, saudaraku. Janda ini tahu, saudara sekalian. Tentunya ayat yang kita baca itu, waktu Tuhan berkata pada Elia, pergilah ke Sarfat, aku sudah menyiapkan seorang wanita untuk memberi engkau makan dan engkau menginap di rumahnya. Kalau Tuhan sudah berkabar kepada Elia, pasti juga Tuhan akan berkata kepada janda itu, saudaraku. Kan demikian kan? Tuhan bekerja di dua arah, saudaraku. Klop jadinya. Nah, saudara sekalian, pemberian janda kepada Elia itu, roti itu, saudaraku, tujuannya bukan untuk pribadi Elia. Bukan, saudaraku. Nah, ini yang harus hati-hati, saudara sekalian. Jadi pemberian kepada Elia itu artinya Elia butuh istirahat, saudaraku. Butuh istirahat, butuh makan, nanti dia akan lanjutkan pelayanannya, saudaraku. Dia akan ke Ahab lagi, dia akan bertempur melawan Isabel, saudaraku. Jadi janda ini memberi makan kepada Elia itu sekalipun dia kurang, demi untuk mission, untuk suatu pelayanan yang sedang diemban oleh Nabi Elia. Itu penting. Jadi bukan hanya sekedar mana pendeta, mana nabi, mana ini, saya kasih ya supaya Tuhan. Bukan itu, jadi keliru, saudaraku. Jadi pemberian bukan tertuju kepada personnya, kepada pribadi itu, bukan, saudaraku. Pemberian persembahan itu adalah untuk mission,
untuk suatu pelayanan daripada nabi itu, saudaraku. Dia butuh istirahat, dia butuh makan. Maka janda ini mengerti, engkau abdi Allah. Dia buat, jadilah miracle, saudaraku. Jadilah miracle. Saudara harus hati-hati dalam hal ini, saudaraku ya. Harus hati-hati, saudara sekalian. Jadilah miracle. Tempayang itu, buli-buli itu nggak bisa habis minyak dan tepungnya. Tapi waktu hujan turun, sudah nggak ada lagi miracle. Oke, segmen 3 ya. Sekarang segmen 4. Anak janda itu mati. Dikatakan di situ, saudaraku, anak janda itu, saudaraku, penyakitnya sangat keras, saking kerasnya sakitnya itu, sehingga anak itu mati. Mati loh, saudaraku, bukan pingsan, saudaraku, bukan pingsan. Mati, saudaraku, mati. Kemudian janda ini berkata kepada Elia, hai abdi Allah, datangkah engkau, singgahkah engkau ke rumahku, menyebabkan kematian anakku? Maksudnya, you datang ke sini menegur kesalahan saya ya. Elia pun bingung. Dia bawa anak itu ke atas loteng. Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku sudah menumpang di rumah janda ini. Masa anaknya mati, Tuhan? Begitu. Dia menelungkan badannya ke anak itu 3 kali. Dia berdoa, Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini. Anak ini hidup kembali, saudaraku. Maka Elia turun ke bawah, dia mengatakan, ibu, ini anakmu, dia sudah hidup. Saudara sekalian, menarik loh kisah ini. Tapi saya mau buat sesuatu yang untuk buat saudara-saudara itu memahami lebih komprehensif, saudaraku. Janda tidak mengerti banyak peristiwa hidup yang dia alami, saudaraku. Dia step by step mengertinya. Elia pun sama. Janda bingung, kenapa anakku mati? Padahal aku sudah memberi persembahan kepada Elia, udah kasih duluan makan, kenapa anakku mati? Elia pun bingung, kenapa anak janda ini mati, Tuhan? Padahal aku singgah di rumahnya. Kalau saya bahasakan bahasanya, saudaraku, seperti ini bahasanya. Elia, Tuhan berkata pada Elia, bahasanya seperti ini. Elia, dalam pelayananmu seumur hidupmu, ada satu momen di mana engkau harus keluar dari tempat persembunyian dan akan ketemu Ahab dan Isabel lagi. Tapi saya mau di antara pelayanmu itu ada satu jenjang waktu, saya mau engkau singgah di rumah seorang janda di Sarfat. Saya mau engkau membuat miracle dari tanganmu, kuasaku dinyatakan supaya dia punya makan, punya minum. Jadi ada buli tempai buat miracle. Dan aku juga mau memakai engkau supaya anak janda itu dihidupkan, karena anak janda itu pada saat itu mati, saudara sekalian. Jadi sebenarnya, saudaraku, di tengah tidak mengerti nabi ini dan janda ini, sutradaranya Tuhan, saudaraku. Tuhan sudah paham semua peristiwa yang akan terjadi. Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu. Jadi Tuhan memakai Elia untuk menolong janda ini dalam hidup di dalam kesesakan dia, saudaraku. Oke, nah sekarang perhatikan. Tuhan itu ketika menolong kita dalam kesesakan yang kita hadapi, saudaraku, Tuhan bisa pakai siapa saja loh, saudaraku. Di janda di Sarfat, Tuhan pakai Elia. Tuhan bisa pakai orang, saudaraku. Tuhan bisa pakai nabi, Tuhan bisa pakai raja, Tuhan bisa pakai rasul zaman-zaman dulu. Zaman sekarang Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai diaken, Tuhan bisa pakai majelis, Tuhan bisa pakai anak-anak Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain yang beda kepercayaan dengan kita. Bisa, saudaraku. Jadi cara kerja Tuhan itu amat luas. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya kepada kita dalam kesesakan, saudaraku. Saya berhenti sebentar. Coba jemaat pikir. Coba refleksi dalam hidupmu. Iya loh Pak Pendeta, sudah sulit sekali. Ini teman lama Pak, udah 20 tahun tidak ketemu. Dia telepon saya kemarin, pas saya butuh sekali hal demikian. Dia orang yang tepat bisa tolong saya Pak Pendeta. That is the point. Tuhan pakai teman lama untuk tolong kau. Dalam keadaan sulit begini Pak, ya ada teman lain iman Pak. Nggak sama kepercayaannya, Tuhannya beda Pak. Tapi kita hoping, dia tolong saya loh. Itu cara Tuhan memakai orang-orang lain yang berbeda iman untuk tolong kita, saudaraku.
Yes. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja, saudaraku. Dan Tuhan juga bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai ayam untuk mengingatkan Petrus. Ayam berkokok 3 kali, Petrus sadar bertobat. Tuhan bisa pakai babi loh, kepada perumpamaan anak yang hilang. Lihat babi makan, dia nggak boleh makan, ingat dosa, pulang ke rumah bapaknya. Saudaraku, Tuhan bisa pakai babi, Tuhan bisa pakai ayam, Tuhan bisa pakai ikan, saudaraku. Yunus nggak mau taat, Tuhan pakai ikan telan dia, saudaraku. Bisa, saudara sekalian. Tuhan bisa pakai apa saja. Masih ingat? Ada tulisan di dinding. Tuhan bisa pakai suara Samuel, Samuel, Samuel. Bisa. Tuhan pakai 3 kali, gitu, saudaraku. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu besar sekali, saudaraku. Cara nolong itu banyak sekali ragamnya. Hanya ketika kita dalam kesesakan itu, kita tidak mampu mengerti dengan baik, kita tidak melihat cara Tuhan bekerja, saudara sekalian. Nah, sampai di sini saudara perhatikan baik-baik. Janda ini, saudaraku, ketika Elia memberikan anaknya kembali, ibu, ini anakmu, ia sudah hidup. Janda itu ngomong apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Firman yang kau beritakan itu adalah benar, saudaraku. Janda ini imannya hidup kembali, saudara sekalian. Pertolongan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya yang sulit, dalam keluarga yang miskin, yang tidak punya siapa-siapa, hanya dia punya anak. Tuhan hadir di situ melalui Elia, saudaraku. Hebat kan, saudaraku? Kadang di tengah hidup kita saat seperti dalam kesesakan itu, kesesakan yang kita alami seperti itu, saudaraku, saudara, jangan anggap remeh loh. Jangan pesimis loh. Tuhan bisa hadir loh, saudaraku, dalam hidupmu itu, dalam rumahmu itu, dalam pekerjaanmu itu, dalam kondisimu yang udah tertekan sekalipun, saudaraku, Tuhan bisa hadir dengan banyak cara loh, saudaraku. Ya. Lewat siapa saja, lewat apa saja, pertolongannya kelihatan sekali, saudaraku. Tuhan menyatakan pertolongan kepada saya lewat dokter di Singapura, dokter mata. Tuhan menyatakan pertolongan kepada saya lewat dokter Tai Sing di Penang, saudaraku. Iya, saudaraku. Tuhan menyatakan pertolongan kepada saya lewat banyak hal dari teman-teman dekat, saudaraku, yang prihatin kepada saya, ya, yang mensupport saya supaya bisa sampai ke Singapura untuk operasi mata, untuk sampai bisa operasi jantung, saudaraku. Tuhan bisa pakai berbagai hal, saudaraku. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikan prinsip ini. Demikian pun kita yang dalam kesesakan hari, saudaraku, sudah tahu saudara masing-masing kesesakanmu apa, kan begitu kan? Mau finansial kah itu, mau kesehatan kah itu, mau problem hubungan relasi kah itu, mau masalah job kah itu, saudaraku, mau masalah pergolakan bisnis kah, kesulitan dalam manuver bisnis kah, saudaraku. Ingat kalimat yang saya katakan, saudaraku. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan itu, saudaraku, on time. On time. Kepikir gak, saudaraku? Kembali ke peristiwa janda ini. Bagaimana, saudaraku, ya? Kalau Elia setelah makan roti, setelah minum air, nginap semalam di rumah janda di Sarfat itu, setelah selesai, dia pergi, anak janda itu baru mati. Ya nggak ketolong, saudaraku. Elianya sudah pergi, udah ketemu Ahab, ketemu Isabel, udah pergi. Udah dia pergi, baru anak janda itu mati. Atau sebelum Elia sampai ke rumah janda itu, lagi sembunyi di sungai, saudaraku, di satu goa itu, sembunyi di situ, saudaraku. Sembunyi di situ, Elianya belum sampai ke rumah janda Sarfat itu, anak janda itu sudah mati. Ya nggak ketolong juga, saudaraku. Tapi pas Elia ada di rumah janda itu, anaknya mati pada saat itu. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan itu, saudaraku, on time, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah telat, never.
Tuhan tidak pernah telat dalam pertolongannya. Pertolongan Tuhan juga tidak terburu-buru. Pertolongan Tuhan juga tidak asa awal mungkin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, saudaraku. Percayakah engkau, saudaraku? Lihat janda di Sarfat ini. Pas Elia ada di situ, anaknya mati. Sakitnya saking kerasnya sampai anaknya mati. Di situ ada Elia. Karena memang Tuhan sudah tahu, saudaraku. Tuhan suruh Elia, kau ke rumahnya. Saat itu anaknya mati. Bangkitkan itu anak. Jadi kesannya seperti Elia minta kepada Tuhan, padahal, saudaraku, Tuhan membangkitkan anak itu lewat Elia. Dalam proses perjalanannya ya Elia minta. Kan gitu, saudaraku ya. Kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku. Oke. Kadang-kadang sampai seperti, saudaraku, dalam iman kita itu bisa menjadi kabur. Karena kenapa? Karena kita sudah hampir tidak melihat itu. Yang kita lihat semua kesulitan, semua kesesakan itu seperti menutupi mata rohani kita, saudaraku. Tapi kalau kita mau terbuka, kita lihat semua tangan Tuhan itu, saudaraku. Aku melihat tangan Tuhan. Aku melihat pertolongan Tuhan itu. Maksudku tangan Tuhan itu bukan tangan betul-betul begini-begini. Enggak, saudaraku. Tangan Tuhan artinya aku menerima pertolongan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Oke? Saudaraku yang terkasih. Segmen terakhir ya. Jadi pada saat janda ini, ketika Elia sudah mau pergi, mau ketemu Ahab lagi, mau beritakan akan turun hujan, melawan Yezebel, saudaraku, ketika Elia sudah mau pergi, katakanlah, saya buat sedikit imajinasi, saudaraku. Janda itu sama anaknya, dia gandeng anaknya. Bye-bye, abdi Allah. Elia juga dadah gitu. Elia pergi. Sampai kejauhan dia lihat punggung Elia sudah hampir tidak kelihatan, saudaraku. Janda ini melihat abdi Allah itu pergi, saudaraku. Imannya hidup, saudara sekalian. Apa artinya? Karena sekalipun Nabi itu sudah pergi, saudaraku, sekalipun Tuhan sudah hadir di rumah dia, tapi dia harus besok kerja lagi, saudaraku, harus cari makan. Nggak ada tepung, nggak ada minyak lagi, saudaraku. Tetap aja dia miskin, kan gitu, saudaraku kan. Tapi sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Waktu dia pegang anaknya, dia dada kepada Elia, dia sama sekali tidak takut tentang kehidupan dia di depan, saudaraku. Kenapa? Iman dia mengajar kepadanya. Ini anak dia menjadi saksi hidup. Dia tidak punya apa-apa lagi. Miskin, papa, nggak punya suami, saudaraku. Miskin, nggak punya suami, hanya punya satu anak. Dan anak itu adalah satu-satunya penghiburan dan kekuatan untuk dia hidup, saudaraku. Tuhan tahu sekali dia butuh itu. Maka Tuhan bangkitkan anak dia. Saudara sekalian, bagi janda ini, besok harus makan, tidak makan, dia tidak takut, saudaraku. Tuhan sudah memberi saksi buat hidup dia. Anak dia menjadi saksi kehadiran Tuhan di rumah dia. Kalau hanya sekedar sandang, pangan, papan, dia tidak takut, saudaraku. Dia tidak takut. Karena Tuhan sudah menjadi saksi, menjadi bukti penyertaan, perlindungan, pertolongan dalam kesesakan. Anaknya mati, dia bangkitkan. Tuhan bangkitkan, saudaraku. Dia nggak takut kalau hanya sekedar sandang, pangan, papan. Nah, ini kalimat ini saya kembalikan kepada jemaat sekalian. Takutkah engkau? Hanya sekedar profesimu, bisnismu masih kurang bagus. Kesehatanmu mungkin cara cari makan agak sedikit sulit ini, Pak, dalam keadaan begini. Bisnis agak morat-marit, Pak. Takutkah engkau hanya sekedar sandang, pangan, papan? Tuhan sudah mati buat kita loh. Tuhan memberikan segala-galanya buat kita. Kalau hanya untuk hidup ini, hanya untuk sandang, pangan, papan, untuk ke depan. Takutkah engkau? Janda itu tidak takut. Tidak ada jaminan, saudaraku. Nggak ada jaminan sekali. Rumah tetap rumah jelek, saudaraku. Tetap miskin. Tapi imannya berkobar-kobar. Dia pegang anaknya, dia tidak takut masa depan. Karena Tuhan sudah hadir dalam rumahnya. Tuhan ada di rumahmu, saudaraku. Ya. Tuhan mempunyai cara termasuk hari ini. Tuhan memakai saya sebagai pendeta. As a pastor. So as a priest, sebagai pendeta, saudaraku.
untuk menyatakan melalui khotbah ini, untuk menyatakan kepada engkau kehadiran Tuhan itu ada di rumahmu, saudaraku. Tuhan pakai saya sebagai pendeta untuk menyatakan itu kepada saudara sekalian. Sekalipun saya tidak datang ke rumahmu, hanya lewat suara, hanya lewat YouTube channel saudaraku, Tuhan itu ada di rumahmu, saudara sekalian. Hebatkah imanmu berkobar seperti ini, saudaraku? Sekalipun masih banyak hal yang susah, tapi menyosong ke depan itu, janda itu tidak takut. Mestinya kita pun tidak, saudara sekalian. Mestinya kita pun tidak. Tapi saya tidak tahu suasana imanmu bagaimana. Kondisi kerohanianmu seperti apa, saudaraku? Saya tidak tahu. Tapi lewat khotbah seperti ini membuka wawasan. Engkau bisa melihat, mengevaluasi hidupmu masing-masing, saudaraku. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan, saudaraku, gak pernah telat. Selalu on time. Selalu on time buat saya, buat saudara, dan buat janda di Sarfat ini, saudaraku. Mungkin saudara masih punya keluarga loh, masih punya anak, punya istri, mungkin suami sudah nggak ada, tapi punya mama, punya anak, atau saudara anak udah nggak ada, tapi punya istri, punya suami. Saudara mungkin nggak punya papa mama, tapi masih ada saudara-saudara kandung, saudaraku. Janda ini nothing, nggak punya papa lagi, hanya ada punya satu anak, saudaraku. That is why Tuhan itu berkenan menghidupkan anaknya. Tuhan tuh maha bijak, saudaraku. Tuhan tuh tahu bagaimana. Tuhan tuh mengerti sedalam-dalamnya kesesakan yang kita alami, saudara sekalian. God very very understood dalam hal ini, saudaraku. Percayakan engkau. Percayakan engkau. Hapus air matamu hari ini. Buang pesimisme dalam hatimu, saudaraku. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Bulu yang terkulai dia tidak patahkan, saudaraku. Engkau sudah bangkrut, sudah jatuh, Tuhan tidak membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak, nggak ada harapan. Tak, karena engkau ditebus oleh Tuhan. Kau ditebus dengan darah Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, saudaraku. Sebagai pendeta, saya menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Saya menyatakan kehadiran Tuhan pada saat engkau duduk beribadah, dimanapun engkau duduk, baik di kantor, di rumah, ataupun di ruangan tamu yang besar, bersama anak keluarga, bersama anak cucu engkau beribadah. Sebagai pendeta, aku menyatakan Tuhan hadir dalam ibadah hari ini, saudara sekalian. Jemaat silakan bergumul dengan firman hari ini. Ingat ya, kesesakan kita semua alami, tapi ingat pertolongan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan itu pasti ditolong dengan cara yang berbeda, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati jemaat di kota manapun, di negara manapun, apapun yang kamu hadapi. Kalau kau beriman, kau melihat kebesaran Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Jemaat yang adalah biji mata Tuhan, di tengah kemelut, pergumulan, badai, di tengah kesesakan, masih tetap ada harapan datangnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Tuhan Yesus adalah sutradara hidup kita. Tuhan tahu masa lalu, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu janda itu anaknya akan mati. Maka Tuhan utus Elia untuk menghidupkan tepat pada waktunya. Tuhan tahu bagaimana engkau hidup. Tuhan tahu bagaimana engkau susahnya hidup. Pertolongan Tuhan on time. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan kehadirannya, kuasanya, penyertaannya, kepeduliannya, cintanya, sayangnya kepada engkau, jemaat sekalian. Jangan engkau sangsi sedikit pun akan kebesaran Tuhan. Jangan engkau goyang sedikit pun akan pertolongan Tuhan. Jangan imanmu menjadi goyah oleh karena pergolakan dunia ini, oleh karena bergejolaknya zaman ini. Tapi stabil imanmu melihat kebesaran Tuhan,
dalam merendah setiap hidup kita. 1 menit, jemaat bergumul sendiri. Engkau pasti bukan janda di Sarfat, tapi engkau adalah orang percaya yang hidup di zaman ini. Kesesakan yang engkau alami masing-masing menjadi kesesakan yang berbeda. Tapi Tuhan mau hadir. Tuhan mau nyatakan sesuatu. Tuhan bisa buat miracle. Tuhan bisa buat mukjizat. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan lewat teman, sahabat, saudara, saudara kandung, pendeta, siapa saja Tuhan bisa pakai untuk menyatakan bahwa Tuhan itu peduli engkau. Mengertikah engkau jemaat? Bawa firman dipulang. Seperti janda di Sarfat itu, menggebu-gebu imannya. Karena anaknya menjadi saksi Tuhan itu hidup. Anaknya menjadi saksi Tuhan itu hadir. Anaknya menjadi saksi Tuhan itu peduli dia. Anaknya menjadi saksi dia miskin pun Tuhan sayang. Mengertikah engkau jemaat? Tuhan, perhatikan setiap umat-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Engkau menyatakan kuasa, Engkau menyatakan kehadiran, Engkau menyatakan penyertaan, Engkau menyatakan pengertian akan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, perhatikan umat-Mu satu persatu ya Tuhan Yesus. Mereka yang ada di kota-kota Indonesia, di tempat-tempat kota besar dan kota-kota kecil, umat-Mu yang ada di kota-kota di luar negeri Tuhan Yesus, di tempat mereka bekerja. Mungkin mereka sulit sekali, kesesakan yang mereka alami sulit diutarakan kepada orang lain. Seperti air mata mereka itu ditelan masuk ke dalam. Mereka menangis di dalam hati, tapi Engkau tahu, Engkau menyimak, Engkau mengevaluasi apa yang dialami oleh umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu dalam kesesakan kami Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu, kepedulian-Mu kepada kami. Karena kami percaya pertolongan Tuhan dalam kesesakan selalu nyata dan on time, tepat pada waktunya. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan, supaya hati mereka tegar. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat ya Tuhan, supaya pikiran mereka dibuat mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus selalu menjadi gembala yang baik, dan Tuhan Roh Kudus selalu menghibur, mengingatkan kami akan kitab suci, akan kebenaran dalam kitab suci, membawa kami hidup tekun bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. On this wonderful day,